Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Takdim senantiasa Abah sampaikan untuk para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, Abah senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, diakuin maupun enggak, kita dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, penuh kasih sayang Allah dan berlimpah keberkahannya untuk semua. Di balik kalimat itu pun ada satu perintah bahwa dari fasilitas yang ada itu kita didorong untuk menghadirkan manfaat, menebar kebaikan tanpa putus ila yaumil akhir. Di kalimat wa barokahnya. Di konsep lanjutannya kita mengenal bahasa dalam salam itu adalah sebuah ungkapan janji antar sesama untuk saling menjaga. Saling menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan senantiasa menghadirkan kebaikan untuk semua. Di level yang ketiganya, di level yang keempatnya ya, di level yang keempatnya, salam yang selama ini tidak hanya berhenti pada kalimat sapaan, juga tidak berhenti pula pada kalimat doa, namun di situ kita mulai mengenal adanya perintah-perintah di balik kalimat salam itu. Di situ ada janji pula kita untuk saling menjaga. Baru yang keempat ini, fenomena salam itu adalah satu bentuk komitmen besar untuk keseimbangan alam semesta raya, dan apapun itu bentuknya dan siapapun itu orangnya atau jenisnya yang tidak menghadirkan keselamatan dan kesejahteraan untuk semua maka akan dihapuskan. Komitmennya di situ. Artinya apapun yang berkaitan dengan diri kita, yang di luar diri kita, yang tidak membawa kebaikan dan kesejahteraan maka akan dikeluarkan di situ. Di fenomena yang kelima terus berkembang tergantung sampai gimana kita menggalinya. Jadi kesederhanaan kalimat ini pun harus ada koneksitas dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Makanya konsep besar yang Rasulullah ajarkan tentang rahmatan lil alamin, tentang ummati, tentang konsep iktidal, tentang konsep iftitah di kalimat inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin, yang kemudian dipraktiskan dengan bahasa modern kekinian, hadir utuh dengan kesadaran penuh di sini saat ini ya, semacam itulah. Nah, perkembangan pemahaman bahasa mempengaruhi sudut pandang masyarakat kita, termasuk diri kita sendiri. Di situ menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan kita berkembang. Daya tangkap kita tentang sesuatu yang biasa menjadi lebih tidak biasa lagi. Dan ketika ini mulai didalamin, dirimu tidak lagi menjadi orang yang biasa. Karena tidak semua lingkunganmu, sekelilingmu mampu menangkap sudut pandang yang engkau dapat. Yang kedua, bab lainnya, Abah senantiasa menyampaikan ungkapan terima kasih tak terhingga untuk semua yang terlibat dalam aktivitas keseharian kita, apapun dan siapapun, yang sehingga di situ mengingatkan kita
pentingnya kita mengingat siapa orang yang mengajarkan hal besar ini, maka kalimat yang paling spektakuler yang bisa kita sampaikan kepada Allah untuk beliaunya adalah kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kita juga sadar bahwa Rasulullah tidak sendirian, maka wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatan ba'dahum min ba'di pun min ba'di ajmain pun layak kita sambungkan. Supaya kita nggak termasuk orang-orang yang durhaka dua gelas, yang hanya menerima pengetahuannya namun tidak mengingat siapa orang-orang yang menjadi jalan turunnya pengetahuan itu. Di hari ini Abang nggak ngerti ini hari yang keberapa, karena fenomena puasa banyak dibatasin oleh kalkulasi hitungan hisab misal, atau hitungan yang lain, sehingga menentukan awal puasa itu versinya sendiri-sendiri. Jarang sekali orang berpikir tentang bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana terjadinya sesuatu yang luar biasa. Lama Abah coba meneliti tentang fenomena ini. Setiap bulan Ramadan itu fluktuasi udara, sirkulasi energi, dan aktivitas alam semesta ini berubah sebenarnya. Bahkan di lapisan-lapisan terluar dari bumi sekalipun itu terpengaruh. Namun dari 3 tahun berjalan ini, fenomena hari ini berbeda. Fenomena bulan ini sangat berbeda sekali dari 2-3 tahun yang lalu. Kalau yang hari ini fenomenanya kembali seperti kalau nggak salah sekitar berapa tahun yang lalu ya. Jadi puasa ini terasa hampa gitu. Jadi kita nggak menemukan sesuatu yang berbeda di dalamnya. Jadi alam mempengaruhinya. Kemungkinan hari ini kalau boleh dibilang konsepsi tanazzalul malaikati warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam itu tidak terjadi di awal-awal Ramadan seperti 2 tahun yang lalu. Namun kita harus menyadari tentang aktivitas puasa itu sesuatu yang tidak hanya berlaku untuk orang Islam sebenarnya. Karena konsepsi kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu setiap agama diperintah hal yang sama. Setiap kitab suci juga mengajarkan tentang konsep puasa. Yang jadi PR kita sebenarnya sederhana sih. Puasa itu apa sih menurut kita? Karena setiap kepala punya penerjemahan berbeda. Atau kita kembali menjadi anak TK yang hanya menjalankan puasa yang nggak ngerti bahwa puasa itu apa. Apakah puasa yang kita lakukan hari ini itu dengan pemahaman yang kita punya hanya berhenti makan dan minum? Atau kita mulai mengenal bahwa puasa tidak hanya membatasi pola makan dan pola minum saja? Atau mungkin kita menerjemahkan bahwa puasa itu aktivitas kompleksitas antara tubuh dan jiwa kita, misal ya. Jadi ini akan mendasari kualitas puasa kita tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu sampai seberapa kita yang nanti akan tahu ukurannya. Kalau kita masih terpengaruh pada konsep bahwa pemahaman puasa yang kita punya itu membatasin makan dan minum, mungkin sudah selayaknya kita naik kelas dikit lah gitu. Jadi sampai di batasan waktu yang mana sih kita makan dan kita minum?
apakah mengakhiri sahur dan mengawalin berbuka itu fenomena topnya yang kita pahamin? Atau kita mulai naik, pembatasan itu diawalin di jam berapa, mulai berhenti makan, sampai jam berapa kita mulai buka puasa, boleh makan lagi. Di kelas yang awal ini pun tidak banyak kita mau usil berpikir mendalam. Meskipun di bab yang awal ini kita menerjemahkan bahwa puasa itu membatasi waktu makan dan minum misalnya. Jarang sekali kita mengkaitkan sehari itu sholat 5 waktu. Nggak terpikirkah kita untuk mencoba melakukan aktivitas pembatasan waktu makan ini sampai tuntasnya 5 waktu sholat kita? Misal ini ya. Atau kita mulai belajar untuk ngenepin bahwa fenomena pembatasan waktu makan kita itu kita lebihkan, misal dari mulai jam, misal sahurnya jam 1 misal, terus nanti ketika buka puasa jam 9 malam misal, sampai setelah taraweh misal. Apakah itu pernah kepikir buat kita? Karena dalam kaitan ini seringkali kita dihadapkan tentang bukti aturan, dalil-dalil, referensi-referensi mungkin. Tapi kemandulan berpikir kita jarang sekali pakai untuk berpikir senakal itu deh. Ini meskipun masih di ranah itu ya, masih di ranah pembatasan waktu makan misal. Di situ kemudian digali potensi manfaat ketika kita berhenti makan, ketika tubuh kita melakukan aktivitas berhenti mengelola makanan di perut ya. Itu sel kita melakukan aktivitas-aktivitas apa namanya ya, dalam posisi primaknya sel sebenarnya. Apalagi secara agama kita diajarkan melakukan aktivitas apapun dalam puasa itu kebaikan, misal begitu. Nah, pernahkah kita berpikir tentang itu misalnya? Jadi pembatasan waktu makan aja coba diperpanjang sedikit deh, kaitkan dengan 5 waktu dalam sholat, syukur-syukur sampai selesainya taraweh misal, baru kita buka puasa. Apa sih yang nanti kita temuin? Apa reaksi tubuh kita, apa reaksi pikiran kita, apa reaksi jiwa kita, atau mungkin apa reaksi ruh kita misal. Baru kemudian kita naik di fase yang kedua, kita mulai mengenal pemahaman bahwa puasa tidak lagi hanya dibatasin tentang makan dan waktu makan. Kita naikin pada aktivitas-aktivitas psikologi kita. Pola ngomong mungkin, pola pikir mungkin. Pernah nggak kita menggunakan kapasitas pengetahuan kita, diri kita secara utuh ini untuk berpikir bahwa fenomena puasa naik satu level tidak hanya berkaitan dengan urusan makan dan minum, mulai berkaitan dengan aktivitas berpikir. Bahkan boleh menggunakan acuan hukum berpikir tentang makanan itu menjadi membatalkan misalnya, meskipun secara syar'i itu tidak dihukumin batal. Namun apakah pernah kita berpikir seperti itu?
Alasannya simpel, ketika kita berpikir tentang makanan, bukankah rasa dari makanan itu bisa kita rasain? Ketika kita berpikir, telinga kita mendengar sesuatu yang mengharu biru misalnya, kesedihan-kesedihan melalui pandangan mata kita, melalui pendengaran kita, bukankah akan berpengaruh pada perasaanmu? Nah, di situ mulai kita harus berpikir di fase yang kedua ini. Tahapan bahwa puasa tidak hanya aktivitas dohirnya doang. Pernah nggak kita berpikir misal, ketika dalam waktu puasa kita mencoba untuk melakukan aktivitas optimalisasi otak misal. Caranya bagaimana? Kita lakukan aktivitas-aktivitas gerakan dalam sholat saat kita dalam posisi puasa atau dalam posisi tidak makan dan minum. Dalam posisi itu kita coba untuk optimalisasi sel misal dengan menggunakan konsep tahan napas, pengaturan napas, dan seterusnya lah misalnya. Pernah nggak kita pakai diri kita untuk mikir ke sana? Karena berteori-teori itu bagus supaya kita bisa menjabarkan di logika kita, logika dangkal kita kan gitu. Namun Abah mendorong untuk senantiasa buka otak bagian yang selama ini kebungkus plastik deh. Berpikir lebih dalam tentang fenomena puasa misal. Versimu aja, sah kok. Karena nanti dirimu akan menemukan referensi-referensi yang lain. Baru kemudian naik di fase yang lanjutannya. Ada kalimat Rasulullah ketika melakukan aktivitas apapun, jawabannya ummati misal. Bahkan referensinya ketika proses nyawa tercabut pun kalimat itu menjadi fenomenal. Ummati. Pernah nggak kita kepikir aktivitas puasa kita niatannya bukan lagi untuk diri kita sendiri? Karena Rasulullah mengajarkan apapun yang dilakukan untuk ummati Rasulillah fil alamina. Gitu. Ada nggak keinginan kita untuk naikin di fase itu? Yang artinya pembenahan motivasi. Yang sebelumnya kita mengenal tentang sholat, yang selama ini kita pakai untuk diri kita sendiri, ternyata niru-niru konsep Rasulullah untuk ummati Rasulillah fil alamina, kita coba untuk jangkau di ranah-ranah sholat ini, di ranah-ranah puasa ini. Karena apa di situ? Ada hal yang mungkin tak terbantahkan bahwa kita lahir melalui ibu dan ayah kita. Yang dengan kalimat yang lainnya, bahwa sebagian dari jasad bapak dan ibu kita ada dalam diri kita. Saripatinya ada dalam diri kita. Keberadaan ibu dan bapak kita ada karena saripati dari mbah kita. Saripati dari mbah kita ada karena buyut kita. Dan waduriyatan ba'dahum min ba'di ajmain. Begitu seterusnya. Kenapa ini menjadi menarik? Karena kalimatnya kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada fenomena menarik di sini ketika orang melakukan aktivitas puasa, diketahui maupun enggak, disadarin atau enggak, dia melakukan aktivitas pembenahan fungsi sel, pembenahan fungsi genetika, pembenahan fungsi nasab kayaknya di situ. Jadi ketika kita melakukan aktivitas puasa, baik itu hanya berhenti tentang makan, baik itu mulai naik di fase ranah-ranah perasaan pikiran kita mulai kita pakai, ataupun kita mulai masuk di ranah motivasi besar meniru dikit-dikit kayak yang Rasulullah jalankan. Nah, di situ kita dikasih kesempatan nih untuk
memilih sebenarnya kelas mana sih yang kita jangkau hari ini. Apakah kita masih punya pemahaman seperti tahun kemarin yang ketika Allahu Akbar adzan, misal ketika ada lonceng atau ada sirine atau ada penanda waktunya berbuka, kita udah berbondong-bondong, gupu-gupu banget untuk segera segera buka puasa. Atau kita mulai menjangkau di ranah setelah sholat maghrib deh, atau setelah sholat isya deh. Nah, di situ akan diri kita yang menentukan kualitas mana sih yang kita lakukan. Tidak perlu khawatir karena tidak sama dengan yang lainnya. Karena tidak satupun orang hebat yang sama dengan yang lainnya. Orang hebat selalu sama dengan orang-orang yang hebat lain, bukan yang kebanyakan. Nah, ini insya Allah akan menjadi pemicu kita berpikir lebih hebat dari sebelumnya. Di konsep ini Abah lebih tertarik di pengertian puasa yang manfaatnya mempengaruhi tentang genetika. Jadi kalau selama ini kita melakukan aktivitas puasa dari tahun ke tahun tidak menghadirkan perubahan-perubahan signifikan dalam keseharian kita, coba deh mulai dipikir ulang motivasi puasanya seperti apa sih. Fase-fase tahapan-tahapan puasa ini kita lakukan seperti apa sih? Seperti orang-orang kebanyakan itu atau meniru pola-pola orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang secara kenyataan hidupnya baik, orang-orang yang diberi kenikmatan hidup, orang-orang yang dikasih fasilitas hidup, orang-orang yang dikasih kemuliaan hidup misalnya. Nah, ini perlu kita pikirkan sebenarnya. Jadi nanti ketika fase ini kita pakai, kita akan lupa dengan pahala. Karena pahala itu terjemahan lain dari kata bayaran. Kalau orang Jawa ganjaran kan gitu. Tanpa kita minta, bayarannya pun fasilitasnya udah dapat sebenarnya. Makanya di konsep ini perlu berpikir cerdas. Rasulullah dengan sifat empatnya itu sidik, tablek, patona, amanah ini tidak ada kalimat pinter, tapi cerdas. Cerdas itu diserap dari bahasa kata tahu diri, tahu posisi, sadar diri, sadar posisi sebenarnya. Kapan tampil sebagai siapa, di mana, kapan tampil sebagai apa, di mana. Ini penting dipahamin pelan-pelan ya. Nah, lepas dari itu, Abah mengajak anak-anak Abah untuk membiasakan diri ketika puasa, lakukan aktivitas tahan napas deh. Karena saat fisik kita energinya penuh dengan sudut pandang yang lain ya. Energi penuh ini karena 60% pengelolaan energi tubuh kita, kekuatan diri kita itu diserap oleh aktivitas gilingnya makanan di perut kita. Mensirkulasikan seluruh nutrisi menuju bagian-bagian diri kita. Nah, Abah mengajak meskipun tidak mewajibkan, coba deh dalam waktu puasa lakukan aktivitas tahan nafas. Semakin lama semakin bagus kok. Gitu. Jadi nanti dirimu akan bisa merasakan sesuatu yang berbeda di situ. Karena saat posisi tubuh dalam berhenti pengelolaan makanan, dirimu tahan napas, itu selmu melakukan aktivitas lompatan luar biasa. Bahkan Abah bisa ngomongin lompatan spektakuler di situ. Makanya dalam cerita tidak satupun orang sakti yang nggak senang puasa.
Tidak satupun ulama-ulama hebat nggak senang puasa. Tidak satupun para nabi yang nggak senang puasa. Semuanya punya gambaran, punya cerita tentang puasa. Dan itulah salah satu fenomena siratal ladzina an'amta alaihim itu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas puasa di bulan Ramadan ini, kita tidak hanya terjebak pada fenomena-fenomena yang seperti biasanya itu. Lakukan sesuatu yang berbeda. Yang artinya berbeda tidak menyamai orang-orang yang pada umumnya. Tapi minimal samailah orang-orang hebat yang pernah engkau dengar, pernah engkau lihat, atau pernah engkau pahamin tentang perilaku mereka. Hari ini tidak banyak yang harus Abah bisa sampaikan, karena sesuatu yang mungkin bisa dijadikan rule udah kita sampaikan di minggu yang kemarin ya. Abah nggak yakin kok anak-anak Abah mampu bertahan, paling cuman berapa gelintir orang mampu bertahan puasa sampai Isya, misal setelah sholat Isya, apalagi sampai setelah sholat raweh. Nggak yakin-yakin amat. Namun bagi yang mulai menjangkau di fase itu, ya nikmatilah, karena sesuatu itu berbeda, karena caranya juga nggak sama dengan yang lainnya. Sampai di sini Abah cenderung untuk praktek ya. Dirimu pakai dzikiran ketika malam atau dzikiran ketika puasa, itu terserah dirimu deh. Nggak bisa orang maksa orang lain. Ribuan informasi pun banyak kita dengarkan dimanapun dari siapapun, namun toh yang eksekusi nanti kita sendiri. Namun Abah nggak lelah untuk mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun situasi kita, itu adalah sebuah fasilitas untuk kita yang harus kita terima. Itu hewan apa yang gelap? Kuning-kunang. Kunang-kunang. Aku suka kunang-kunang. Coba deh duduknya dienakin ya. Kalau bisa kakinya ditekuk, karena itu di antara sekian sekian cara untuk optimalisasi diri, duduk kaki ditekuk itu yang selama ini dalam penelitian Abah yang terhebat. Artinya Abah belum menemukan posisi yang lebih baik dari itu untuk lompatan-lompatan energi atau aktivitas sel-sel kita. Tarik nafas sedalam mungkin, penuhi rongga paru-paru. Dengan nafasmu, lalu lepasin. Kemudian diulangin lagi 2 kalinya, kemudian tahan. Fokusnya temuin. Dirimu butuh khusyuk untuk pikiranmu. Dirimu juga butuh khudu untuk fisikmu.
maksimalkan sampai betul-betul tidak lagi mampu untuk ditahan. Jadi nanti cara mengeluarkannya pun pelan-pelan lewat mulut. Nah, kalau begini kan kita tidak menemukan ukurannya. Paling tidak gunakan teori 37 detak jantung. Karena setiap orang irama jantungnya berbeda. Kalau bisa menjangkau 3 kali 37 boleh. Makin bagus. Makin lama makin keren. Kenapa konsep hitungan ini dipakai? Karena kita belum terbiasa untuk menemukan titik lompatan tahan napas seberapa lama baru sel kita akan berkembang. Nah, treatmentnya begitu. Diawali dengan tahan napas, dengan menghitung. Kalau udah terlatih, kita nggak perlu pakai menghitung. Maka PR kita ketika napas kita tahan, fokus kita pada pikiran. Pikiranmu diarahkan kemana nih? Untuk dirimu ke dalam, atau untuk dirimu jasmaninya menuju rohanianya? Atau yang ketiganya, dirimu yang utuh jasmani rohani ini untuk alam semesta raya. Tentang konsep penerimaan keberadaan makhluk yang lain. Atenono banyu nih. Nah, tangannya diangkat nih. Tangannya diangkat, lafalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat setinggi mungkin boleh. Jangkau alaikum untukmu semua, mil'us samawati wa mil'ul ardi. Langsung aja gas. Andai kata nggak nyampe pun ya masih di minimal di luar dirimu. Angkat tinggi setinggi-tingginya. Tarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian tahan. Lafalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sesuatu yang di luar dirimu. Jangkauannya boleh sampai dimanapun lah. Syukur-syukur bisa menjangkau di mil'us samawati wa mil'ul ardinya. Karena aktivitas puasa ini juga melibatkan manusia langit dan manusia bumi. Bahkan manusia yang di dalam perut bumi. Orang-orang di luar bumi pada kepo ketika manusia bumi pada banyak puasa. Karena pola energi buminya berubah. Lapisan pelindungnya berubah. Mereka kepo. Makanya di awal di sehari kemarin kita sangat kita merasa fisik kita nggak enak karena kekepoan mereka itu mampu merubah frekuensi energi lapisan bumi yang mempengaruhi pada orang-orang yang di dalamnya. Makanya konsep si tanazzalul malaikati warruhu fiha itu fenomenal. Pahamin Assalamualaikum di konsep yang mampu engkau jangkau. Dengan menggunakan kalimat pemahaman maknawiyah salam. Boleh untuk dirimu ke dalam. Yang akan melibatkan bapakmu, emakmu, mbahmu, buyutmu, waduriyatan ba'dahu min ba'dimu. Penerimaan diri. Karena dalam posisi puasa ini
Tidak bisa tidak berkaitan dengan warruhu fiha. Tidak bisa tidak berkaitan dengan energi. Tidak bisa tidak berkaitan dengan makhluk hidup. Lebih bagus dari ini. Munculkan pemahaman untuk yang ke level salam yang keempat. Upaya untuk saling menjaga keselamatan dan kesejahteraan alaikum untukmu semua mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'im ba'du. Tambahin di pemahaman tentang amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun. Dirimu adalah sebagian kecil dari sekian banyak utusan-utusan yang ada di langit dan di bumi, yang dengan tugas pokok fungsinya masing-masing, yang punya PR untuk saling menjaga, saling menyebar kebaikan, saling memberi manfaat untuk semuanya. Karena ada kalimat tidak satu pun yang Allah ciptakan yang tidak bermanfaat. Artinya makhluk hidup semuanya punya ketergantungan untuk saling memberi kebaikan. Manfaat itu kebaikan yang terus menerus ila yaumil akhir. Dengan bahasa agamanya berkah. Wabarakatuh. Tambahin dengan senyum. Padatkan di 9 jenis makhluk hidup. Manusia, malaikat, bangsa api, bangsa cahaya misal, tumbuhan, hewan, 4 unsur besar. Senyumin mereka dengan kalimat legal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya. Karena disitulah mereka akan mengurai diri yang sampai menjadi sesuatu yang selama ini kita sangat butuhkan. Kemuliaan, kecukupan, keberlimpahan, banyak duit, banyak rezeki, berlimpah duit, berlimpah rezeki. Dan perlu juga diingat, bila ingin dapat fasilitas besar maka berbagilah. Bagi sebagian pikiranmu untuk mereka semua. Bagi sebagian energimu untuk mereka semua. Bagi sebagian kapasitas doamu untuk mereka semua. Bagi juga sebagian dari cintamu untuk mereka semua. Karena hubbud dunia itu penting. Cinta pada dunia ini penting. Karena dirimu tinggal di dunia. Dunia itu seisi langit. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Kalau bumi ardi. Selama ini kita ngaji selalu dikaitkan dengan tarkud dunya hubbul akhirah. Ya susah terus hidup kita. Cintai dunia. Maka engkau akan dicintai olehnya. Bukan ngehain, tapi cintain dunia. Ini kemudian dijabarkan dengan hablum minan nas,
hablum minallah, hablum minan nafas, hablum minal alam. Nggak bisa kita meninggalkan duniawi ya, karena hidup kita masih di dunia, kita masih hidup. Maka pemahaman konsep ini dijabarkan oleh Rasulullah melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum untukmu semua, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du, yang ditorehkan dalam i'tidal itu. Bahasa kalimat cinta dunia ini dikonsepkan di dalam warahmatullahinya itu, dijabarkan dalam bismillahirrahmanirrahim itu, Rahman dan Rahim, pengasih penyayang, welas asih, itu kalau dikombinasikan bahasanya cinta. Dulu dirasa sangat tabu membahasakan ini. Cinta dunia itu wajib. Tapi tidak cinta material. Karena material itu sebagian kecil daripada bagian dunia. Senyumnya diperlebar, hingga dirimu merasa sangat diterima oleh alam semesta ini. Dirimu diterima oleh seluruh penghuni langit, penghuni bumi, dan penghuni dimensi yang lainnya itu. Dirimu akan sangat diterima oleh mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Baru naik di satu fase lagi. Ada bagian yang mungkin selama ini nggak kita kaitkan. Waktu. Maliki yaumiddin. Itulah sang waktu. Dia tidak berwujud. Tapi ada. Dijabarkan di Quran ada wal asri, ada wad duha, ada wal laili, ada wan nahar. Waktu. Sang waktu inilah yang selama ini terselip bahasanya di Maliki Yaumiddin. Yang dia menentukan kewenangan. Kalau dia disebutkan di situ berarti ada yang jaga. Para penjaga waktu. Ada makhluknya yang mengatur waktu. Salamin sang waktu. Salamin penjaga waktunya. Nggak apa-apa kacau-kacau dikit. Temuin itu. Yang kemudian dipahamin waktu dibagi menjadi 3 bagian. Masa lalu, masa kini, dan masa depan misalnya. Boleh. Terserah deh. Kemudian dibagi ada 5 waktu dalam sholat misal. Boleh. Ada kita kenal bahasa sepertiga malam. Boleh. Dan ini jarang dipahamin orang. Baru setelah itu waktu dan yang menjaga waktu. Pengendalinya juga ada. Alam semesta juga begitu. Alam semestanya ada. Penghuninya di dalam alam semesta raya ini 9 jenis makhluk hidup itu.
ada yang mengaturnya, yang kita kenal Rabbul Alamina. Dalam itidal kita menjangkau pada alam semesta raya seisinya, mil'us samawati wa mil'ul ardi, kepada Sang Maha Pengatur, kepada pengaturnya. Yang kalimat spektakulernya di Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Kita yang kecil ini mencakup seluruh penghuni alam semesta raya menuju waktu. Baru kemudian Sang Pengatur waktu. Baru setelah itu di Rabbul Alamina yang mengatur 9 jenis makhluk hidup itu. Makanya ketika kalimat Rabbin Nas, kita nggak pernah bisa menjabarkan siapa yang di antara kita ini pemahamannya siapa yang mengatur manusia. Karena manusia hanya sebagian kecil dari 9 jenis makhluk hidup. Sebagian kecil daripada penghuni langit bumi seisinya. Baru setelah Rabbul Alamina naik lagi di Allahu Akbar, Sang Maha Pencipta awal. Maha pengaturnya pengatur. Lebihkan dari ini. Jadi ketika pemahamanmu tentang Allah, tentang Tuhan, pencapaiannya pada yang pertama, yang Maha Pencipta awal.